Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya memaparkan tugas saya di agenda 3 tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Nasrian Acong, peserta Latsar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Angkatan 123 Kelompok 1 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Smart governance yaitu sebuah tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Baiklah, untuk manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, dari identifikasi isu yang saya dapatkan di Matematika Fakultas MIPA Universitas Tadulako yaitu ada 6. Yang pertama, kurangnya partisipasi mahasiswa matematika dalam mengikuti lomba di bidang akademik. Yang kedua, kurangnya penguasaan bahasa pemrograman mahasiswa matematika. Yang ketiga, belum optimalnya jaringan internet di ruang dosen. Yang keempat, rendahnya spesifikasi perangkat komputer yang ada. Yang kelima, kurangnya perangkat komputer. Yang keenam, pelaksanaan praktikum yang tidak efektif. Selanjutnya, akan diidentifikasi isu dikaitkan dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang ada tadi kita analisis dengan menggunakan metode aktual problematik kehalayakan dan kelayakan atau disingkat dengan metode APKL, yaitu dari metode APKL didapatkanlah bobot yang paling tinggi yaitu 20 dengan 2 isu. Isu pertama kurangnya perangkat komputer, kemudian isu kedua yaitu pelaksanaan praktikum yang tidak efektif. Selanjutnya, untuk menentukan core isu, saya menggunakan teknik tapisan isu yaitu dengan metode USG yang merupakan singkatan dari U adalah urgensi yang menilai seberapa besarnya isu tersebut harus dibahas, dianalisis atau ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah seriously, yaitu menilai seberapa serius isu untuk dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan terakhir grow, seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari penilaian yang saya lakukan dengan metode USG, akhirnya ditemukan satu isu inti yang perlu segera dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah pelaksanaan praktikum yang tidak efektif. Selanjutnya, untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Terdapat 9 masalah penyebab yang saya temukan. Yang pertama dari skill yaitu kurangnya motivasi mahasiswa untuk belajar. Kedua, dosen kurang inovasi. Untuk supplier itu ada 3 itu ruang komputer belum memadai, kurangnya perangkat komputer. Kemudian ada rendahnya spesifikasi perangkat komputer yang ada. Kemudian dari segi sistem, media pembelajaran belum terintegrasi di Siakat,
belum adanya modul praktikum, kemudian rencana pembelajaran semester praktikum belum tersedia. Kemudian untuk dari segi surrounding itu salah satunya itu listrik kadang padam. Dampak dan solusi dari pelaksanaan praktikum yang tidak efektif untuk kondisi saat ini itu belum ada RPS yang pertama, yang kedua belum ada panduan penggunaan e-learning praktikum sila MIPA, yang ketiga belum ada modul praktikum, yang keempat belum adanya form evaluasi praktikum, yang kelima belum adanya video praktikum untuk mendukung pelaksanaan praktikum. Kemudian kondisi yang diharapkan, yang pertama adanya RPS praktikum, yang kedua adanya panduan penggunaan e-learning praktikum sila MIPA, yang ketiga adanya modul praktikum, yang keempat adanya form evaluasi praktikum, yang kelima adanya video praktikum untuk mendukung pelaksanaan praktikum. Dampaknya yaitu yang pertama, proses pembelajaran tidak berjalan secara utuh. Yang kedua, proses praktikum menjadi tidak efektif dan efisien. Solusinya, menyiapkan paket bahan ajar dan pelaksanaan praktikum. Oke. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.